Pak itu. Bukan carinya gimana, udah tadi dia punya bergerak. Ya kalau bergerak nggak usah bayar. Bun, tadi harusnya dikasih tutorialnya sebelumnya ya. Tante, Kan aku belum pernah. pesawat kita tadi kan ada itu Pak, keterangan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur, masih bersama channel Nugroho M573. Oke, untuk video ini kita lanjutkan dari part 1 perjalanan umroh menuju ke Tanah Suci. Yuk, kita udah pegang tiket pesawat untuk perjalanan malam hari ini menuju ke Jeddah. Oke, let's go, yuk kita lanjutkan. Alhamdulillah, setelah perjalanan selama 10 jam 14 menit akhirnya kita serombongan bisa landing dengan lancar, aman dan selamat di Bandara King Abdulaziz Jeddah. King Abdulaziz Jeddah. Apa lagi ya? Ditunggu di sana ya, di depan akuarium. Kasih. Besok di depan akuarium. Terima kasih. Silakan dong. Oke. That's for fast, not for sleep. Not tidak tidur sini. Tidak capek. For faster. Oke. يلا يلا بكسر داون حجي يلا حجي. Alhamdulillah, setelah cek pemeriksaan imigrasi sudah selesai semua. Untuk menunggu tim udah lengkap semua, kita istirahat sebentar untuk sementara di akuarium raksasa ini lur. Ini lokasi masih di Bandara King Abdulaziz Jeddah, menunggu semua udah lengkap anggota baru nanti kita meninggalkan Jeddah. mantap.
Tapi ikannya kurang berwarna. Hehehe. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh pertama kali di Masjid Utsman bin Affan. Iya Pak. Beda ya? Apanya Pak? Kopinya ya.
Musik happy. Betul ya kalau ini ya. Bukan pengecekan. Oh, pengecekan. Silakan. Tadi pas dibaca. Tulisannya apa? Kayak enak tulisannya. Tuh, polisinya mak loro tok ini. Polisinya mah loro. Kalau gue tadi lupa tahu dulu ya. Jadi nggak apa-apa, hati-hati tiba-tiba tolongin. Dari jam di sini. Oh, videoin apa? Dari 1 menit apa 2 menit berhenti. Wis mbok pencet. Wes. Agar kan beda bulat sama kotak. Kalau kotak itu ini. Kedua. Iya, bukit tuh. Toilet ke toilet. Oh, tadi anaknya minta. Ada yang mau ke toilet? Adik kecil tadi minta toilet. Halo yo. Ayo lo. Dan akhirnya kita sampai juga di kota yang mana menjadi impian bahkan bagi jutaan umat muslim. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di kota Madinah Al-Munawwarah, di kota yang dahulu Nabi SAW menghabiskan sisa-sisa terakhir hidupnya itu di kota ini. Dan bahkan Nabi SAW tidak pernah keluar, ya, setelah Nabi SAW wafat. Nabi benar-benar selamanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dahulu para sahabat dari kalangan muhajirin, mereka saling mengumpat akan bagaimana kota Madinah ini dahulu dikenal oleh kalangan Arab adalah kota yang berpenyakit. Maka dahulu kota ini disebut kota Yathrib. Yathrib itu adalah bermaknanya tempat wabah atau penyakit. Lalu ketika Nabi SAW datang, Nabi mengganti namanya dengan Madinah Al-Munawwarah. Maka Bapak Ibu semua, kita sudah masuk ke tanah suci Madinah. Ini yang sebelah kiri kita, ini adalah Masjid Bir Ali, tempat yang digunakan Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah miqat, ya. Di sini daerah Bir Ali. Tadi kita sudah lewat masjidnya dan kita sudah memasuki tanah suci yang dahulu Nabi bersabda, kalaulah Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah, maka pada hari ini aku akan mengharamkan kota Madinah. Dan juga Bapak Ibu, di kota ini adalah kota yang diliputi cahaya dan kota yang akan dilindungi oleh para malaikat, dan juga kota yang akan terjaga dari fitnah Dajjal. Nah, dahulu kita lanjutkan, ketika Nabi SAW mendengar kalangan muhajirin, dari sahabat kalangan muhajirin mengumpat atas kota ini, Nabi membaca doa. Nabi membaca doa yang mana doa ini sama-sama kita akan ucapkan ketika masuk ke kota Madinah. Ketika awal kita masuk ke kota Madinah, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW. Apa doanya, Ustaz? Allahumma Habib Habib ilaina ilaina al-Madinah
al-Madinah kahubbina hubbina bimakkata imakata au asyad au asad wa sahhahaha wasodhahaha wa barik lana wa barik lana bi sa'iha isaiha wa muddiha wa mutiha wankul wankul hummaha hummaha bil juhfah. bil juhfa. Amin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, doanya itu yang diucapkan Nabi SAW. Apa maksudnya Ustaz? Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah atau lebih, kata Nabi SAW. Lalu Nabi juga berdoa, dan sehatkanlah kami. Kenapa? Karena dahulu kota ini terkenal dengan penyakit. Bahkan ayahandanya Nabi SAW wafat di Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Dan juga ibundanya Rasulullah itu terkena demam ketika setelah apa? Setelah menziarahi makam suaminya di kota Madinah. Maka memang sudah terkenal kota ini berpenyakit. Lalu kita berdoa, dan sehatkanlah. Nah setelah itu Nabi berdoa, dan berkahilah kami di sa'iha dan mutnya. Sa' itu adalah alat timbangan di zaman itu. Maksudnya apa? Berkahilah jual beli di antara kami. Setelah itu Nabi melanjutkan doanya, dan jadikanlah penyakit keluar dari kota Madinah bil juhfa. Juhfa itu luar kota Madinah. Dan itulah makna doa dari Nabi SAW. Di kota ini Bapak Ibu, kemuliaan yang sangat-sangat banyak. Terlebih juga di Masjid Baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi bersabda, salatu fi masjid hadza khairun min alfa salatin. Salat di masjidku ini ya lebih baik dibanding 1000 kali salat. Min masjidin akhar, dari masjid lain, illa fi masjidil haram. Lalu Nabi melanjutkan, kecuali di Masjidil Haram. Nah, sedangkan di Masjidil Haram mi'ata alfa salatin, yaitu 100.000 kali salat. Kata para ulama, kenapa di Makkah kalau untuk ibadah lebih besar pahalanya dibanding kota Madinah? Sebab terbesarnya adalah kota Makkah dahulu itu dibangun oleh para malaikat. Nah, kota Makkah dahulu itu dibangun dan ditentukan area-area titiknya itu oleh para malaikat. Sehingga ibadah di Masjidil Haram di seluruh tanahnya itu adalah bernilai tinggi di sisi Allah Ta'ala. Makanya kalau ya aturan di kota Makkah seperti misalkan berperang atau juga membunuh hewan, lalu mematahkan ranting ya, atau juga mengambil barang temuan, itu adalah dosa-dosa besar. Yang mana dosa besar ini harus ada kafaratnya, harus ada diyatnya. Nah makanya kalau di Madinah itu juga dilarang. Seperti ada barang temuan, kita dilarang untuk ngambil. Lalu juga ranting-ranting ya, seperti pohon-pohon yang misalkan ini kita dilarang untuk mencabutnya. Lalu juga dilarang apa? Kalau di Madinah ini tidak dilarang berburu hewan, tidak dilarang. Tapi kalau di kota Makkah itu dilarang. Nah, sedangkan di kota Madinah itu tidak dilarang. Makanya ada beberapa keharaman yang ada di kota Makkah.